Hari ini saya akan sharing pengajaran firman. Kita masih bicara tentang hal Roh Kudus sampai hari Pentakosta. Dan mungkin terus kita akan banyak bicara tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Pagi ini pun kita masih belajar tentang hal Roh Kudus yang saya coba kaitkan dengan kitab Perjanjian Lama, kitab Ester. Nah, mari apa yang kita dapatkan dari kisah Perjanjian Lama yang kaitan dengan nubuatan hari akhir zaman tentang karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat karya Roh Kudus dalam kitab Ester. Ester pasal 1. Kita baca panjang ya, ini ayatnya, ayat 1 sampai ayat 9. Gak apa-apa, kita membacanya bergantian, sebuah kisah saya gak bisa potong. Saya membaca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua, lalu 9-nya. Sama-sama kita membaca ya. Ayat 1 begini, Ester 1 ayat 1 kata firman adalah begini. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Lanjutkan ayat yang kedua, saudara. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan. Ayat 3 ya. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Ayat yang keempat. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ayat yang kelima, saudara. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Ayat yang ke-6. Di situ tirai-mirai daripada kain lenan, mel halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda, bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih. Sedang kafir emas dan perak ditempatkan di atas lantai kualam, marmer putih, gewang dan pelinggam. Ayat yang ke-7, saudara ya. Minuman, perhatikan, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja. Saya ingin ulang kalimat ini. Dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Ayat 8, teruskan saudara. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Ayat 9, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Mungkin saya langsung saja menukik pada inti persoalan supaya tidak bulat, kata orang Jawa, tidak berkepanjangan. Intinya lewat kitab Ester ini saya mau bicara hal yang Roh Kudus yang kita mau belajar. Nah, dari kitab Ester ternyata begini, ketika kita membaca kitab Ester, lihat di screen saudara, kitab Ester itu ternyata adalah satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak ditemukan nama Tuhan di dalamnya. Namun ya ternyata banyak perkara rohani yang tersimpan di dalamnya. Memang sesungguhnya saya pun ketika saya sekolah Alkitab, ketika saya coba pelajari, saya coba baca dengan detail, saya periksa, telusuri kitab Ester pasal pertama sampai pasal terakhir. Memang benar saudara ya. Ini menurut saya, ini sih bahasa saya kira-kira begitu ya. Ini salah satu kitab yang paling aneh yang ada dalam Alkitab. Tapi jangan lupa, kitab Ester
itu menjadi bagian dalam Alkitab. Meskipun dalam tanda kutip bahwa kitab Ester saya sebut kitab yang paling aneh. Kenapa? Kitab ini salah satu menjadi bagian dari Alkitab. Tapi kitab ini juga satu-satunya yang ada dalam Alkitab yang tidak menuliskan, yang tidak mencatat, yang tidak ada kata Tuhan di dalamnya. Aneh kan saudara ya? Ini satu-satunya kitab yang paling aneh yang ada dalam Alkitab. Tidak menyebutkan, tidak ada kata Tuhan. Tetapi meskipun begitu, bukan berarti lalu ada berkata, kalau begitu pendeta kitab Ester bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kitab Ester tidak ada dalam Alkitab. Jadi kita harus mengakui dengan iman dan percaya, kita harus mengaminkan bahwa kitab Ester ini adalah firman Allah. Karena justru begini saya mau bilang sama saudara, justru di dalam kitab Ester inilah tersimpan kekayaan, pengertian-pengertian rohani yang sangat dalam. Allah banyak bicara kekayaan rohani yang dalam-dalam justru dalam kitab Ester. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu banyak bicara tentang karya Roh Kudus. Tuhan banyak bicara perkara-perkara yang terjadi di akhir zaman. Justru Tuhan bicaranya dalam kitab Ester. Ini menarik. Saya coba tunjukkan sama saudara bahwa kitab Ester ini firman Allah. Meskipun tidak satu pun menyebut kata Tuhan. Kenapa? Nah ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan penting bagian ini. Mengapa atau kenapa kitab Ester dari pasal 1 sampai pasal selesai terakhir tidak ada kata Tuhan satupun. Apa sebabnya? Kenapa tidak ada nama Tuhan ditulis? Tidak ada kata Allah atau Tuhan ditulis. Apa sebabnya? Ini menarik kita pelajari. Nah saya coba tunjukkan kenapa tidak ada kata Tuhan. Karena ternyata tokoh-tokoh di sini itu gambaran rohani. Termasuk sang raja Ahasiweros ternyata gambaran daripada Allah Bapa sendiri. Gambaran daripada pemilik sorga sendiri. Pemilik kerajaan sorga. Gambaran secara tipologi. Coba saya ingin tunjukkan dari mulai ayat yang ke-1. Ester 1 ayat 1. Ini suara saya agak serak. Saya ini memimpin pujian tapi sekaligus khotbah saudara ya. Mungkin lain waktu saya bisa atur yang memimpin pujian, mungkin WL yang lain saudara ya. Karena kalau saya memimpin pujian langsung khotbah, kayaknya suara saya keteteran juga. Saya pikir ini agak serak hari ini saudara ya. Doakan supaya besok ibadah kenaikan pulih. Karena saya ingin besok mendoakan jemaat, sudah hampir 2 tahun. Tidak ada tumpang tangan ya karena memang social distancing. Tapi saya ingin besok roh Allah boleh melawat setiap saudara. Doakan supaya pulih ini suara saudara ya, serak-serak begini ya. Saya baca ya Ester 1 ayat 1. Dikatakan begini. Pada zaman Ahasiweros ini adalah raja. Dialah Ahasiweros ya yang dikatakan merajai 127 daerah. Perhatikan mulai dari India yang ada sekarang yang penduduknya konon katanya 1,38 miliar itu India ini. Raja Ahasiweros merajai kekuasaannya dari daerah India, negara India sampai Afrika, sampai Ethiopia. Maksudnya apa? Yang saya mau sampaikan di ayat 1. Raja ini raja yang sangat besar. Di zaman dulu raja yang besar yang sangat berkuasa yang bernama Raja Ahasiweros, dia menguasai dari mulai India daerah 127 negara yang ada di dunia, mulai dari India sampai di Afrika, di Ethiopia. Ini raja besar 127 negara. Ternyata sang Raja Ahasiweros ini, lihat screen saudara, dalam ilmu tipologi. Jadi kalau kami dulu sekolah Alkitab ada namanya ilmu tipologi, ilmu bayangan dalam Alkitab. Ada pelajaran itu. Ini adalah gambaran daripada pribadi Tuhan sendiri. Saya ulang. Kenapa atau apa sebabnya kitab Ester dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir tidak dituliskan, tidak dicatat satupun kata Tuhan, nama Tuhan gak ada. Karena ternyata kitab Ester ini gambaran tipologi. Sang Raja Ahasiweros itu ternyata bayangan, gambaran
daripada pribadi Allah sendiri. Nah, yang menarik dalam cerita ini, sang Raja Ahasiweros yang adalah bayangan daripada Allah sendiri, perhatikan, ini mengadakan satu pesta besar. Ya, mengadakan satu jamuan besar. Saya ingin langsung saja dibaca ya. Ayat yang kedua supaya bisa lebih cepat. Dan ayat ketiga. Dikatakan begini. Kayaknya mungkin yang di YouTube atau Facebook dikasih gambar saya saja. Karena saya kasih tanda-tanda tulisan-tulisan merah di situ ya. Walaupun saya tahu itu kecil barangkali ya. Saya baca ya. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, perhatikan kalimat ini. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, lihat, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar. Raja bikin perjamuan besar untuk semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan raja. Nah, sekarang saya minta tolong multimedia sediakan ayatnya yang keempat. Saya nggak sempat catat, tapi tolong sediakan ayat yang keempat. Saya ingin bacakan ayat ini, perhatikan. Di samping itu, ini menarik, Baginda memamerkan kekayaan. Yang pertama, raja bikin jamuan pesta besar. Bukan cuman bikin pesta besar, ayat 4 ini menarik. Raja pamer. Sang raja besar Ahasiweros, dia memamerkan, dia mendemonstrasikan, dia sengaja menunjukkan kepada pembesar-pembesarnya, kepada negara-negara tetangga tentang kekayaannya, kesemarakannya, kebesarannya, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Lihat ayat ini, berhari-hari lamanya. Memangnya berapa lama? Sampai 180 hari, 6 bulan. Coba Anda renungkan, ada nggak kira-kira di dunia ini raja atau orang kaya, sultan, crazy rich mengadakan pesta jamuan lalu 6 bulan lamanya, 180 hari lamanya? Saya nggak pernah dengar. Meskipun raja besar di daerah mana gitu, saya nggak sebutkan namanya, atau raja besar di mana begitu, nggak ada. Belum pernah kita dengar satupun raja di dunia bikin pesta 6 bulan setiap hari. Ya, sambil memamerkan kekayaannya 6 bulan nggak habis-habis. Mana ada? Kalau crazy rich sekarang memamerkan 1 hari pun habis. Cuman ini loh kekayaannya. Berapa hektar, berapa ini, segala macam. Habislah 1 hari, habislah 2 hari kalau dia top banget. Mana ada memamerkan kesemaraan, kekayaannya, keindahannya, kehebatannya. 6 bulan lamanya, nggak habis-habis. Saya ulang, sebab ini bukan raja biasa. Ini menggambarkan pribadi Allah yang merupakan raja di atas segala raja. Pemilik daripada kerajaan sorga. Dan saya ingin sampaikan di gambar yang ada saya tunjukkan ya. Itu mengadakannya pada tahun yang ketiga. Pada ayat yang ketiga. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya diadakan jamuan pesta besar. Dan menariknya pesta ini kemudian kalau kita turun ke bawah. Bukan hanya untuk pejabat istana. Bukan hanya untuk pembesar-pembesar istana. Tapi juga untuk rakyat jelata. Orang besar, orang kecil, welcome, datang dalam jamuan besar. Dan raja bukan saja menjamu dalam jamuan pesta yang besar. Raja memamerkan kekayaannya. Raja mendemonstrasikan kesemaraannya. Ini loh puasanya, dicurahkan semuanya. Dan itu terjadinya pada tahun yang ketiga. Saya teringat kata pada tahun yang ketiga. Saya teringat ketika saya sekolah Alkitab, guru saya itu mengajarkan yang namanya peta zaman. Saya tunjukkan peta zaman sama saudara, semoga bisa terlihat di screen saudara. Pada waktu saya sekolah Alkitab itu diajarkan namanya peta zaman. Ya, tahun yang pertama yang gambar hijau itu adalah tahun di mana Allah Bapa yang berkuasa. Allah Bapa masa tahun pertama adalah Bapa yang berkarya, Bapa yang bekerja. Tahun pertama itu zaman di mana Allah Bapa itu memberikan hukum Taurat kepada umatnya lewat Nabi Musa.
Tahun pertama ketika Bapak bekerja, ini zaman para nabi alias zaman perjanjian lama. Ada Musa di sana, ada Elia di sana, orang-orang yang hebat gitu dipakai Tuhan. Ada Daniel di sana yang singa nggak bisa telan dia. Ada Sadra, Mesak, Abednego yang api tidak bisa hanguskan mereka. Ini adalah orang-orang yang luar biasa, nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, saudara ya. Dan itu adalah masa tahun pertama di mana Bapak bekerja dengan cara yang luar biasa. Lalu kemudian ada yang namanya tahun kedua, di mana Allah anak yang bekerja, ya, Yesus Kristus. Tahun kedua ini adalah karya yang terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Penebusan, pengampunan dosa. Utamanya tahun kedua ini adalah penebusan dari darah anak domba Allah. Yesus mati buat kita. Ini karya terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Karya penebusan itu tahun kedua. Yesus mati buat kita. Kemudian dia bangkit hari ketiga, naik ke sorga. Nah, setelah dia naik ke sorga, itu masuk tahun yang penutup, tahun ketiga. Tahun ketiga itu adalah tahun di mana kita hidup. Tahun di mana kita ada, saudara ya. Nah, tahun penutup, saya percaya Anda dan saya hari-hari ini, kita itu hidup di tahun yang ketiga. Di mana raja sedang membuat satu jamuan besar. Coba Anda saya ingin ulang Ester 1, lihat gambar berikutnya. Dengan cepat ya, ayat 3 sampai 4. Pada tahun yang ketiga, lihat ayatnya. Dalam pemerintahannya diadakanlah oleh baginda, lihat, perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan media kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan raja. Perhatikan, di samping itu, ini saya mau sampaikan sama saudara, baginda sang raja memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya. Kekayaan kerajaan dipamerkan di hadapan semua rakyat. Dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari, 6 bulan lamanya. Ini gambaran apa? Ini gambaran, saya yakin tahun ketiga itu adalah tahun Anda dan saya hidup. Sebelum tahun ini ditutup oleh Tuhan tahun ketiga. Zaman di mana Roh Kudus yang bekerja. Jadi saya ingatkan, tahun ketiga itu tahun Roh Kudus yang memerintah. Tahun Roh Kudus yang bekerja. Dan saya percaya di tahun sebelum ditutup tahun ketiga ini, Raja bikin jamuan besar. Dan yang menarik, jamuan besar itu saudara ya, ada aturan mainnya, cara minum anggurnya kalau Anda baca. Ya, dikatakan tidak usah ditahan, nanti kita lihat itu. Tapi ada jamuan besar yang namanya anggur dicurahkan, semua boleh minum. Bahkan kerajaan itu dipamerkan kekayaannya. Ada pameran. Saya percaya hari-hari ini, di masa sekarang, terutama lagi di tahun-tahun depan, di hari-hari depan kita, di bulan-bulan depan kita, di tahun-tahun depan kita, Raja kerajaan sorga akan memamerkan kekayaannya, mencurahkan kemuliaannya, menunjukkan kepada orang-orang percaya bahkan dunia ini bahwa dia berkuasa. Apa yang dipamerkan? Kuasa Roh Kudusnya akan didemonstrasikan. Saya percaya hari-hari ini akan terjadi, bahkan di masa depan akan terjadi, di mana yang namanya tidak mustahil, ada banyak hal-hal yang kelihatannya aneh, itu menjadi nggak aneh. Kenapa? Memang sorga sedang mendemonstrasikan kuasa Roh Kudusnya. Karena tahun ini adalah tahun di mana Roh Allah memerintah. Yang tadinya aneh jadi nggak aneh. Saya percaya bisa saja terjadi. Satu bangsa, satu kota diselamatkan, dilahirkan dalam satu hari. Kapan? Ketika Roh Allah bekerja. Ketika kerajaan Allah memamerkan kekuasaannya, mendemonstrasikan kekuatannya. Ketika anggur dicurahkan tanpa batas. Anggur bicara Roh Kudus, nanti kita lihat. Menjadi hal yang gak aneh. Nanti ada orang-orang misalnya dalam ibadah, atau bahkan bukan ibadah, hanya di rumah orang sakit. Nanti akan terjadi gini, ada orang-orang Kristen, ada jemaat Tuhan biasa, pelayan Tuhan, hamba Tuhan juga. Ketika dia berdiri melayani Tuhan, berjalan melayani Tuhan, itu barangkali bukan cuma dengan 1-2 karunia. Itu bisa jadi double portion, 4-5 karunia kerja sekaligus. Makanya hebat gitu ya. Pelayanan hamba Tuhan
Pelayanan jemaat bukan hanya hamba Tuhan, termasuk jemaat biasa pun. Karena jamuan ini untuk semua umat, termasuk rakyat. Berarti kita semua dong mengalami itu. Dijamu dan kita akan mengalami ini. Raja mendemonstrasikan kekuatan kuasanya. Makanya nggak aneh ya, nanti ada jemaat biasa mendoakan. Barangkali nanti ke depan akan terjadi begini. Ada orang-orang yang cacat total kakinya, nggak punya kaki. Maaf kata-kata saya, maaf nih ya, bukan menyakiti ya. Maaf sekali lagi, misalnya buntung kakinya, nggak punya telapak kaki, atau bahkan nggak punya kaki, nggak punya jari kaki. Ketika didoakan, tiba-tiba timbul itu kaki, timbul itu jari, muncul sendiri. Itu kelihatannya aneh. Bahkan sudah banyak terjadi. Itu akan terjadi kapan? Ketika surga, pemerintahan kerajaan surga mendemonstrasikan kuasanya. Itu akan terjadi. Mari lihat sekali ini. Secara rohani, ini yang kita nantikan. Bukankah ini yang kita rindukan? Pesta rohani yang besar. Kapan pesta rohani besar terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Dalam kitab Ester, semua kekayaan sorgawi itu akan dicurahkan sebagai penutup dari tahun ketiga. Kita berada di tahun ketiga, zaman Roh Kudus memerintah. Saya percaya, saya yakin sebelum tahun ini berhenti dan ditutup, Alkitab menubuatkan dalam kitab Ester. Yakin percayalah, sebelum tahun ini ditutup tahun ketiga, kerajaan sorga akan mendemonstrasikan, mencurahkan kuasanya kepada dunia ini. Terutama untuk orang-orang dalam, untuk kita. Kita akan berjalan dalam kuasa double portion. Nah, ketika Allah memamerkan kemuliaannya, sorga memamerkan kuasanya. Belajar di kitab Ester, apakah kita ada di dalamnya atau kita terlindas di dalamnya? Ini masalahnya. Ketika Roh Kudus bekerja dengan karya kuasanya yang hebat, Allah pamerkan itu. Masalahnya kita ada di dalamnya atau enggak. Karena kalau kita pelajari dalam ayat ini, ya Ratu Wasti adalah ratu yang seharusnya paling menikmati jamuan raja. Tapi justru Ratu Wasti yang tinggal dalam istana. Semoga bukan kita. Kehilangan semua saat perjamuan yang dibuat sebetulnya juga untuk dia. Ini jangan sampai terjadi sama kita. Kitab Ester panjang pelajarannya, tapi saya akan ambil intinya. Ester itu gambaran kita yang mengalami jamuan besar itu. Justru dia dipromosikan jadi ratu. Tapi sang Ratu Wasti terpental dari istana. Justru diasingkan, di pengasingan sampai akhir kehidupannya. Tidak bisa masuk kembali dalam kerajaan. Kenapa? Jangan sampai saya katakan Anda dan saya orang Kristen termasuk hamba Tuhan. Kita amit-amit mengalami kayak Ratu Wasti. Ketika jamuan besar diadakan. Ketika raja mendemonstrasikan, memamerkan kebesarannya. Memamerkan semaraknya, memamerkan kekuatannya. Justru Ratu Wasti diusir keluar dari istana raja. Malah Ester yang dipromosikan jadi ratu. Yang mengalami urapan kuasa itu malah Ester. Kenapa? Ester meresponi, Wasti nggak meresponi. Maksudnya apa nggak meresponi? Ketika raja sedang memamerkan kekuatannya, raja sedang bikin jamuan dibuat pada tahun yang ketiga. Saya percaya jamuan tahun ketiga itu sedang dibuat hari ini. Ya, pertanyaannya kenapa Ratu Wasti terpental, makin diasingkan, nggak ngalami jamuan? Jawabannya pada ayat 9. Dan ini peringatan buat kita. Saya baca ayatnya ya. Dikatakan begini. Wasti sang ratu, ini pemicunya. Mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Raja bikin jamuan pesta, Ratu Wasti bikin jamuan sendiri. Harusnya Ratu Wasti itu kayak kita. Saya percaya ini tahun ketiga. Saya percaya, yakin dalam nama Yesus. Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa. Roh Allah sedang bekerja. Allah sedang mendemonstrasikan nih kuasanya. Ini tahun promosi buat kita. Bahkan ke depan sebelum tahun ini ditutup tahun ketiga. Lebih dahsyat seperti cerita saya. Nanti yang aneh jadi gak aneh. Yang mustahil jadi biasa. Kenapa? Besar-besaran Tuhan demonstrasikan kuasanya. Karena setiap orang percaya, setiap rakyat jelata termasuk kita orang Kristen biasa pun, kita punya kuasa Roh Kudus yang bergerak dengan kuasa yang tanpa batas. Dahsyat.
Makanya saya berani katakan tidak mustahil dan tidak aneh. Satu kota bisa diselamatkan dalam satu hari. Kenapa? Dahsyat Roh Kudus bekerja. Satu keluarga dipulihkan. Orang sakit disembuhkan. Itu gak mustahil. Kapan? Ketika Roh Kudus didemonstrasikan kuasanya. Dan itu sedang terjadi hari ini. Pertanyaannya begini, ketika jamuan besar dibuat hari-hari ini, kita masuk di dalamnya ngalami atau kita terpental kayak Ratu Wasti. Tidak ngalami apa-apa, bahkan diasingkan, dia cuma gigit jari. Kenapa? Justru yang dipromosikan adalah Esther. Karena Ratu Wasti bikin jamuan pesta sendiri. Harusnya saudara yang namanya Ratu Wasti ikut mendukung jamuan pesta raja. Saya mau ingatkan, di tengah-tengah tahun ketiga, percayalah ini jamuan pesta sedang dibuat. Roh Kudus sedang bekerja dalam pemerintahannya. Roh Kudus sedang didemonstrasikan kuasanya di mana-mana. Ayo, kita mesti mendukung jamuan raja, pesta raja ini. Anda jangan sibuk sendiri bikin pesta jamuan untuk kita sendiri. Jamuan pesta untuk keluarga kita. Jamuan pesta untuk kesenangan kita sendiri. Anda bertanya, maksudnya apa pendeta kita nggak boleh bikin jamuan sendiri? Ketika ada, maaf saya katakan terus terang, sehingga ada hutang tanggungan salah sama saya dari Tuhan. Tuntutan gak ada, saya mesti buka, gak usah ditutup. Kalau udah jadi orang kaya di sekarang, karena kamu kaya diberkati Tuhan, duitmu banyak, uangmu gak ada serinya, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi justru karena berkat yang datang dari Tuhan dalam keluargamu, bisnismu, keuanganmu banyak, kamu lupa diri. Justru berkat yang Tuhan beri kepada saudara, ada hanya memuaskan keinginanmu. Beli sesukamu, kemana kau pergi engkau pergi, sampai lupa ibadah. Lupa jamuan Tuhan. Harusnya berkat yang kita punya mendukung jamuan pestanya raja. Mendukung pekerjaan Tuhan. Ikut aktif dalam andil pekerjaan Tuhan. Malah Anda lupa jalan sendiri, asik sendiri, menikmati uang berkat sendiri. Sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Anda sedang bikin pesta jamuan sendiri, sementara Tuhan sedang bikin jamuan pesta yang luar biasa. Ada asik dengan dirimu sendiri. Nanti jangan kaget, engkau akan jadi seperti Wasti. Ketika orang alami mujizat, orang alami berkat, ada cuman ngaplo. Anda pikir gak apa-apa gitu loh, masih ada. Tunggu, nanti begitu ada diasingkan, Anda tinggal gigit jari. Gak ngalami apa-apa. Anda berada di area luar kerajaan. Kenapa? Bikin pesta sendiri, gak peduli sama pesta jamuannya Tuhan. Itu akan terjadi. Jangan menggenapi jadi Wasti. Kalau ada diberkati, dukung jamuan pesta raja. Yang percaya katakan haleluya. Saya tahu terlalu keras saya ngomong sama saudara. Termasuk buat saya, gembala, hamba Tuhan yang mengajari saudara. Di channel ini juga permisi bicara, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan lebih senior dari saya. Tapi boleh kita saling sharing Bapak Ibu Gembala. Iya, kadangkala seperti saya, contohnya saya saja. Kalau saya melayani jemaat, melayani Tuhan, mengajar firman Allah. Bahwa firman Allah yang saya beritakan, itu bukan pesan Tuhan. Yang Tuhan kasih kepada saya, yang saya gumuli dari Tuhan. Harusnya Tuhan berkata, Yohanes sampaikan pada umat. Sharingkan pengajaran firman, saya tahan, saya simpan. Enggak deh Tuhan, terlalu keras nih Tuhan. Lalu saya sampaikan pesan saya sendiri. Yang saya ajarkan kepada jemaat, yang saya sharingkan adalah kesukaan firman nih, bukan dari Tuhan, tapi kesukaan saya. Itu namanya saya pendeta hamba Tuhan yang sedang bikin pesta sendiri. Saya bikin jamuan diri sendiri. Dan mendukung jamuan pestanya raja. Saya berpesta dengan kesukaannya sendiri. Nanti pun hamba Tuhan model kayak saya begini akan terpental juga. Ketika banyak hamba Tuhan dipromosikan. Ketika banyak hamba Tuhan mengalami pengurapan double portion. Mengalami kayak Esther. Kalau orang misalnya kayak saya gak akan ngalami. Karena saya pesta sendiri. Gak mau menyampaikan pesan Tuhan. Makanya saya belajar. Apa yang Tuhan kasih kepada saya pesan, itu yang saya sampaikan. Sebab saya ngerti, saya gak boleh bikin jamuan sendiri. Ada banyak contoh yang lain saudara ya. Kadang banyak orang lagi waktunya ibadah, dia lebih suka menjalankan hobinya. Nanti day ibadah, kan masih ada minggu depan. Minggu depan hari itu belum tentu milik kita. Kita sering ketemu seseorang, tiba-tiba kita dengar kabar, loh sudah gak ada, udah dipanggil Tuhan.
Selalu hari ini Alkitab katakan. Kalau cari Tuhan ya hari ini. Saya berdoa saudara bisa menangkap ini firman Allah. Jangan bikin jamuan sendiri ketika roh Allah sedang dicurahkan. Kerajaan surga sedang bikin jamuan besar. Untuk apa? Anggur dicurahkan. Coba kita lihat screen berikutnya. Ayat 7-8. Sedikit lagi saya selesaikan. Ternyata panjang juga saudara ya. Saya baca ya. Ketika pesta dibuat, jamuan dibuat, raja sambil pamerkan kebesarannya, semaraknya, kekuatannya, kekayaannya. Ada jamuan dan jamuan itu ada aturannya. Anggur dihidangkan oleh raja. Anggurnya anggur raja. Yang minum rakyat. Ya, yang minum pejabat dan rakyat kecil. Tapi anggurnya anggur raja. Gak biasa kan? Ini kan simbol gambaran semua. Rakyat kok minum anggur raja. Ini bicara Roh Kudus, anggurnya raja. Coba saya baca. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah. 6 bulan tidak habis-habis. Roh Kudus tidak habis. Ada berbahasa roh tiap hari tidak habis Roh Kudus. Setiap orang rindu penuhi dengan rohmu, penuhi dengan rohmu. Tidak pernah habis Roh Kudus. Tanpa batas kuasanya bisa menolong kita. Sebagaimana layak bagi raja. Harusnya anggur raja untuk raja. Tapi ini untuk rakyat saudara ya. Adapun minumnya ada aturannya. Minum anggurnya ada aturannya. Saya baca. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Cara minum anggurnya ada aturannya. Tidak boleh dipaksa. Bebas. Lu mau minum, minum sampai puas. Jadi raja pesan kepada pejabat pemerintah yang ada di kerajaan. Kamu tidak boleh bilang berhenti, stop, anggurnya kebanyakan. Biarlah mereka minum sesuka hatinya. Kalau kamu minum, minum sampai puas. Teguk anggur sampai puas. Ada aturannya, tidak boleh dipaksa. Bebas minum sepuasnya. Kamu mau minum sampai puas, silakan minum sampai puas. Padahal anggurnya adalah anggur raja. Rakyat diundang boleh menikmati anggur raja. Jamuan raja adalah acara minum anggur dan ada aturannya. Tiada dengan paksa. Itu kan bicara Roh Kudus kan. Terbuka kita di sini. Di dalam Kisah 2 ayat 4 dan ayat 13. Anggur itu bicara Roh Kudus. Ya, saya baca sedikit saja. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus di lautan Yerusalem. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa roh. Nanti saya akan terangkan sama saudara di lain hari tentang bahasa roh. Ada banyak pertanyaan di sini ya. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi orang lain yang dibawa lautan Yerusalem menyindir. Apa mereka bilang? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. 120 orang di lautan Yerusalem yang penuh dengan Roh Kudus yang ditai dengan berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan milik orang Pentakosta. Saya banyak melihat bahkan orang-orang Protestan, maafkan saya, di channel ini kan bukan hanya orang Pentakosta ya. Ada yang lain dari gereja Maluku, dari gereja Gemim, dari Manado, dari gereja Jawi. Bahkan banyak orang chatting mereka, saya dari Katolik Pak. Kita gak bicara aliran itu. Roh Kudus bukan punya orang Pentakosta. Roh Kudus itu milik setiap orang percaya. Saya rindu setiap saudara ngalami Roh Kudus. Roh Kudus itu milik orang percaya. Dan ini adalah jamuan besar. Anggur boleh diminum dengan bebas, nggak akan habis. Saya rindu saudara ngalami penuh dengan Roh Kudus. Anggur di sini jelas bicara Roh Kudus. Mereka yang penuh dengan Roh Kudus, ini kepanjangan kalau saya ngomong. Mereka ibaratkan mereka mabuk oleh anggur yang manis. Anggur itu yang beralkohol, itu kalau diminum begitu mempenetrasi pencernaan, mempenetrasi syaraf-syaraf itu kayak orang apa ya? Nggak sadar dikuasai sama roh itu. Seperti itu orang mulai berbahasa roh. Roh Kudus yang menggerakkan. Ketika kita dituntun oleh roh yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu kan pekerjaan roh. Roh yang memimpin sepenuhnya. Makanya mereka katakan orang yang penuh dengan roh di lautan Yerusalem. Mereka mabuk oleh anggur. Kayak mabuk kena anggur. Anggur di sini ternyata identik bicara pekerjaan Roh Kudus. Saya nggak bisa bicara panjang lagi karena waktu. Ada masih beberapa gambar sebetulnya saya mau kasih sama saudara. Tapi nggak cukup waktunya. Tanggung. Intinya begini. Anda dan saya sekarang ini berada di tahun yang ketiga. Tahun penutup. Di mana Roh Kudus yang memerintah. Roh Kudus ini sedang mencurahkan kuasanya besar-besaran. Memang kerajaan surga sedang bikin jamuan besar kok. Anggurnya, ayo minum, ayo minum.
besok pagi yang ke gereja, saya rindu termasuk yang online di rumah. Anda mengalami jamuan anggur itu, minum sepuasnya sampai penuh dengan Roh Kudus. Bahkan yang belum berbahasa roh, Anda boleh dikaruniakan bahasa roh, bukan dibuat-buat, bukan ikut-ikut kata pendeta. Nggak boleh, itu Roh Kudus yang menggerakkan lidahmu. Itu udah pernah habis loh saudara ya. Bahkan ketika dia bekerja dahsyat kuasanya, ini jamuan sedang terjadi dan ada plusnya. Kekuatan raja sedang didemonstrasikan. Itu bicara apa? Mujizatnya, kekuatannya, kemuliaannya, semaraknya sedang sengaja ditunjukkan, dipamerkan supaya orang lihat, ini loh aku Tuhan. Ini loh aku yang punya kerajaan sorga. Aku berkuasa. Ini masanya sang raja pamer unjuk kekuatan. Saya berharap ketika dia pamerkan kuasa kemuliaan, Anda mengalami kemuliaan, Anda mengalami kuasa, Anda mengalami promosi, Anda mengalami mujizat, Anda mengalami berkat, Anda mengalami kesembuhan, Anda mengalami jalan keluar. Sebab memang sengaja dia mau pamer sama kita. Terima itu. Sebab itu jangan bikin pesta jamuan sendiri kayak Wasti. Ikuti Tuhan, dukung pesta Tuhan. Aku rindu mencari Engkau. Aku dukung pestamu Tuhan, pakai aku. Aku mau datang kepadamu. Orang yang cari Tuhan akan dipenuhi dengan anggur itu.